teman-teman Bude. Welcome back ini ya di episode 4. Kita di studio udah ada siapa nih? Yang ada Maneti juga, kita bintang tamu kita, influencer, selebgram, apa deh pokoknya di TikTok juga ada. Dia itu terkenalnya semua yang berbau-bau Bollywood. Dan yang paling terakhir adalah berbau babi. Jadi kita langsung sambut aja. Ada Bebong. Berbau bebong. Ada Lina Mukherjee. Welcome back Lina. Welcome back to the world. Welcome back ya. Tahu nggak aku mau cerita sebelum pembukaan biar aku dulu yang bebas. ngomong. Masa teman aku tuh kan ternak babi ya, jadi dia bilang kayak gini, aku mau endorse kamu. Gila lo, gue aja baru keluar dari penjara, gue masuk lagi, kapan gue nikahnya weh ya? Ternak babi tuh. Baru mulai aja udah ada ceritanya rame ya. Jadi ini kita nih pasti ada banyak banget pertanyaan dan kemarin Yes. teman Bude juga udah banyak yang kirimin pertanyaan-pertanyaan buat Okay. Lina ya. Oke, kita langsung mulai aja. Mungkin orang kita hamil, mulai dari kayak Maneti Lina. dulu nih yang mau nanya nih. Gimana? Ini manusia apa serigala sih, ngeri deh. Aduh, ini serigala berbulu domba. Pengen lihat wajahnya nggak dikasih lihat dari tadi. Gak boleh Jangan-jangan dong. kamu itu yang punya lambe gurah. Bukan. Gue soalnya makan babi, jadi gue takut gue pakai topeng aja. Oh gitu ya. Tapi kan gue aman kalau makan babi. Tapi kamu nggak makan uang rakyat kan? Enggak dong. Kan kalau makan uang rakyat Justru kalau makan enak. uang rakyat itu kita bagi ke rakyat lagi. It's the motherfucking Eagle Double G. Biar rakyat itu nggak ada yang miskin. kayak Robin gitu Hood loh. kali. Oke Lina, gimana nih? Gimana Lina? Outfit hari ini kira-kira berapa nih outfit dari atas sampai bawah? Tolong di spill. Outfit of the day, ya ini baju pemberian followers ya. Nggak apa-apa lah, berdiri dulu. Oh. Terus habis itu, tapi kamu tahu nggak sendal aku tuh putus gara-gara 1,5 tahun nggak dipakai. Nah, lihat. Jadi nih ya, dari mantan aku yang kakek-kakek udah mau tiar mau mati. Jadi ini mungkin karena udah lama dari dia dan dia ngasihnya nggak ikhlas. Jadi ini patah dan busuk ya. Hari ini berarti kubuang. Ini jadi bintang tamunya datang ke sini, tapi nggak apa-apa sih karena aku podcastnya ini dibayar ya. Untuk bayarannya tuh ganti sendal aku. Makasih. Jadi outfit-outfitnya nggak ternilai karena dikasih orang semua. Itu namanya pintar itu. Oke, lanjut. Nah kan kita outfit of the day udah nih. Ini kan Lina kayaknya sempet ya di podcast nyebutnya, kita nggak usah nyebut penjara atau penjerong kalau kata Inces. Tapi nyebutnya Lina tuh masuk pesantren gitu kan. Nah ini setelah sekian lama di pesantren nih, apa sih yang Lina kangenin dari kehidupan di luar gitu? Jangan-jangan masakan babi lagi nih yang dikangenin. Apa coba yang dikangenin? Makan ini aja yang lain lah, misalnya makan buaya. Kalau aku paling kangen ya laki-laki lah pasti. Belayan kasih sayang seorang laki-laki dan kehangatan lah pasti. Di sana nggak ketemu sama. Nggak ada lah, di sana kan asrama wanita semua yang di penjara, kan lapas perempuan tulisannya. Oke. Di mana lah aku dapat laki-laki di sana? Oke. Oh nggak boleh ini ya, nggak boleh dikunjungin sama pacar gitu ya? Misalnya kamu punya pacar gitu Nggak kan, ada pacar, pacarnya datang cuma nggak Saiful boleh. Jamil yang ngunjungi. Saiful kan nggak Oh. menyentuh aku. Masuk hitungan dong. Mungkin aku ini udah 20 kilo, ini 30 kilo, dia masih belum minat kali. Tapi lu di sana berapa sih? 1 tahun 6 bulan ya? Sih ya, nggak tahu sih, lupa aku. Pokoknya intinya 1 tahun lebih lah. Karena nggak menghitung juga akunya, intinya pokoknya aku lebih 1 tahun lebih lah intinya. Oke. Lu mau masuk sana lagi kalau ada yang ngasih Boleh. 300 triliun? Aku bilang boleh karena aku udah tahu pasti kamu akan memberikan aku uang. Kan? Mana duitnya dulu baru masuk. Ya kalau 300 triliun, 400 triliun, nggak usah jauh-jauh lah. 1 triliun aja bisa dapat bandara ya. Aku misalnya kayak gini aja deh, 100 T dihukum 10 tahun aku langsung mau. Mana 10 T-nya? Gue juga mau lagi. Mau, mau ngapain aku lagi. capek-capek kerja cuap-cuap jualan di medsos. Aduh, nggak, aku mau sih. Kalau ada, emang ada ya tawaran kayak gitu? Nggak ada sih, cuman kayak Ini cuman hayalan nggak jelas nggak kan? mungkin ada lah yang Nggak kayak mungkin gitu ada lah. lah, tapi Masa kalau ada penjara ya, sebentar mau lah. dapat berapa ratus? Keren loh, di penjaranya makan 10-100 T. Ini makan bebo nggak aku telan tuh, konten doang. Gue masuk penjara lama banget lagi hukumannya. Aduh, pusing gue. Tadi kita balik lagi ya ke awal kan, Lina bilang kangen belayan laki-laki gitu ya. Oke. Kalau kangen belayan laki-laki, ini kenapa nih? Maaf nih Lina, kenapa nggak nikah? Emang lu pikir Kenapa nikah belum gampang? nikah? Orang nikah aja banyak yang cerai. Emang nggak lihat kalkulasi di negara Indonesia, perceraian lebih banyak. Buat apa gue nikah kalau gue cerai? Gue itu Bener. bukannya nggak laku. Siapa sih yang nggak mau sama Lina Mukherjee? Berdiri di Mantap. saya mau. Tapi gue tanya, dia mau yang bawah atau mau hidup selamanya? Kan harus kita pikir-pikir kayak gitu loh.
Jadi kalau kamu tanya, Benar, kamu sih benar. nggak punya rumah, kamu kenapa sih nggak nikah? Nggak nikah, nggak ada pacarnya, nggak ada yang cocok. Nggak punya rumah karena nggak punya uang untuk beli. Itu aja jawabannya. Terus kalau ini orang Indonesia atau India nih? Kalau aku sih sebenarnya suka mana-mana aja ya. Nggak menargetkan karena kalau kita bicara etnis, suku, apa budaya segala macam itu kan sifat orang nggak bisa dilihat dari situ. Misalnya kayak akumulasi orang India ini pelit gitu kan, tapi ada aja yang royal. Orang Indonesia ini baik, banyak juga orang Indonesia, laki Indonesia kayak dikit tukang kawin. Jadi ya nggak bisa juga sih kayak gitu. Tergantung Tuhan kasih yang mana sih nemunya yang baik. Suami orang mau nggak suami orang? Ya kenapa tidak lah, daripada suami maunya. Suami maunya tuh aku nggak mau lah, kalau suami orang ya boleh lah, dia kan manusia. Jadi kita tuh tidak bisa menjudge, aku nggak mau ya suami orang, aku nggak mau ini, karena jalan hidup nggak sama. Nanti kalau aku sombong, gue nggak mau ya jadi pelakor, gue nggak mau sama suami orang, besok aku jadi pelakor kalian hujat, lu jilat ludah lo. Jadi ya kita nggak boleh sombong juga sih. Oke. Tapi ini ya, selama udah dapat izin dari istri pertama ya, Lina ya. Jangan kalau nggak dapat izin diterabas juga. Kayaknya netizen tuh sensitif banget kalau sama topik itu gitu kan. Langsung baru ada gambaran aja Lina bakal mau sama suami orang, bisa bahaya nih kayaknya nih Tapi netizen kayaknya bisa nggak mungkin langsung lah ngamuk kayak gitu aku. Karena kemarin aja udah kasus ibaratnya bebong. Masa udah bebong rebut suami orang gak ada bagus-bagusnya aku. Masa kasus lagi pelakor. Ya kayaknya aku harus ada image yang bagus dikit. Jangan lah ya. Ini kalau aku aja kadang kalau kumpul sama teman artis suka kayak gini, apa sih karya kamu? Memang aku bingung nyanyi enggak, nge-host enggak. Ya aku bilang aku garuk-garuk lah karya aku kayak gini. Jadi gak mungkin aku ngelakor kayaknya ya. Aku tuh orangnya masih punya hati sih. Apalagi sesama wanita gitu. Jadi dan aku tuh pencemburuan ya, kayaknya nggak mungkin terjadi sih tuh. Karena aku nggak bakal ikhlas dia nggak balik. Aku memang pencemburunya tingkat tinggi. Aku tuh kan harus diutamakan gitu loh dari segi apapun. Iyalah. Iya. Tapi itu mengingat yang garuk-garuk tuh, lu emang seneng garuk-garuk? Nah ini mau gue angkat sampai seberapa, lihat nyabores semua nah nih. Aku tuh memang orangnya tuh suka garuk-garuk loh semua, dan kermian juga, dicacing kermi, nah ulat di pantat. Jadi memang aku tuh apa ya, orangnya memang suka banyak musibah di tubuhku nih. Padahal aku makan sehat tapi Enggak, tapi serius. Lina, aku tuh mikirnya tuh kayak jadi apa ya, jadi sebuah ciri khas gitu. Apa Lina sengaja supaya orang ingatnya Lina Germek, kan kamu sampai ada namanya di TikTok tuh ada. Ini yang mau Yang bikin kejelekin loh. akunnya atau orang lain sih? Ya nggak tahu, aku tuh memang apa. Ini nanti kan bisa disensor ya. Nggak, maksudnya kayak garuk-garuk itu memang bagian paha apa semua tuh gatel loh. Aku tuh gampang alergi gitu loh kalau misalnya kayak debu sedikit atau apa. Jadi aku tuh harus higienis banget. Padahal aku tuh pernah hidup di hutan, nggak ngerti loh. Tapi gatel memang cepet gatel. Jadi kayak misalnya makanan nggak bersih gatel, tempat kotor dikit gatel. Nggak ada laki-laki lebih gatel lagi. Aduh. Berarti itu mungkin lebih ke psikologis ya. Ada mungkin nggak tahu deh itu kalau dianalisa ada germophobe apa gimana. Jadi perasaan kayak parno, ada entah kotor entah apa, Iya, jadi kayak gitu gatel lah. gitu kan ngeliatnya. Tapi lucu, dengan semua kehidupan aku di penjara aku nggak gatel-gatel loh. Oh iya? Kembali ke apartemen aku gatel-gatel lagi. Di hotel bintang 5 aku gatel, di penjara Waduh. enggak. Oh iya, padahal di penjara berarti higienis dong. Padahal airnya itu ya ampun seember, ibaratnya bekas mandiku aja untuk nyiram aku ibaratnya. Ibaratnya itu satu ember beneran loh, tapi kok aku tuh gak gatel loh, bersih loh, di sana sembuh loh. Aku tuh sungguh-sungguh aneh gitu loh. Udah cocok berarti kayaknya. Ya udah, mana 100 stay dulu. Balik lagi. Tadi berarti cocok tinggal di penjara, tapi jangan Jangan ada lagi mikir lah, baik. kapan gue kayaknya di penjara terus. Ya. Lagian kan masalah di Indonesia ini selain Tadi- kita mau kerja banyak yang lebih berat-berat lah daripada aku. Kok aku terus sih yang diincar? Iya sih, gue jujur sih, maksudnya Oke. pas dia masuk penjara Iya, ya Bude jujur ya. coba. Gue agak gimana ya, maksud gue emang bahaya ketika ada sesuatu yang digabungin sama agama. Jadi Iya. sebenarnya kalau orang makan babi mah banyak ya, tapi nggak dikontenin dan nggak bilang Bismillah gitu. Dan ini kan yang jadi masalahnya. Tapi kan sudah kebayar ya dengan Lina Ya, gue udah dimasukin ke dihukum, ranah udah minta maaf. hukum. Terus kenapa sih suka makan babi kayak gitu? Kenapa Kan sih? udah tahu dosa, masih makan aja. Lu aja ngewe belum nikah tuh haram. Ngaca dong. Lu aja nggak hapus kayak gue. Ya aku cuman klarifikasi kepada siapapun yang nonton. Gue tuh suka dikatain lu sih agama begini-begini bla 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 bla. Bukan soal agama, bukan soal salah. Intinya orang tuh nggak apa saja. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Banyak kok orang yang lebih biadab daripada aku. Contoh, orang yang korupsi itu disumpah secara Al-Quran, secara Alkitab. Dia itu berbohong di depannya Tuhan. Dia berbohong di depan masyarakat. Dia merugikan masyarakat. Itu lebih biadab. Tapi nyatanya apa? Pernah juga ada yang melindas manusia tuh sempat bebas yang akhirnya diusut. Banyak orang yang lebih biadab loh. Kalau aku tuh sebenarnya urusanku kepada Tuhan aja. Tapi nyatanya karena aku apes dan orang itu begitu gak suka sama aku. Tapi aku cuman bilang kepada Tuhan Yang Maha Esa, tolong gantikan nanti setelah aku dari penjara rezekinya yang lebih. Aku ikhlas dengan apapun yang udah terjadi. Karena gak bisa bilang gak ikhlas. Hidup ada dua pilihan, terpuruk atau bangkit, dan aku mau bangkit.
Menurut Bude nih. Amin, benar-benar itu positif banget itu. Itu bagus sih, maksudnya kalau bisa berpikir kayak gitu ya. Yes. Jujur kalau ngomong kita kan suka ngebedah apa maksudnya hukum-hukum di Indonesia juga ya, Maneti juga kan kita selalu tertarik gitu. Kenapa sih sampai ada hukum penistaan agama? Sedangkan Ya. di negara-negara maju ya, agama itu kan sebenarnya suatu hal yang harusnya bersifat pribadi, Yes, yes, dilindungi. Jadi orang tuh dia mau jungkir balik mau gimana, toh kan yang namanya dosa itu kan ditulisnya di kitab suci, bukan di hukum negara gitu kan, urusan dosa. Tapi ya kita maksudnya kita hargain juga ya, yang namanya hukum di Indonesia masih kayak gitu. Ya, Cuma bisa berharap lebih mungkin baik one aja day sih. nanti, Maksudnya gini nih. iya semoga bisa lebih baik, semoga ada perubahan. Sedikit ya, ini tentang masukan aku gini. Aku kan di penjara ada juga kasus yang dimana cuma mencuri, misalnya kayak mencuri adalah mencuri, misalnya kayak ayam. Habis itu mencuri besi yang 100.000, hukumannya itu 2 tahun loh. Maksud aku pemerintah ketika lihat ini bukannya kita ini kayak nggak jadi warga negara yang baik yang sesuai dengan prosedur terus kayak komplain atau apa, tapi kita memberi masukan yang baik ketika ada orang di penjara itu sesuai. Misalnya Lina Mukherjee ini salah ya menista agama, itu menurut yang lapor. Tapi kan menurut aku belum tentu aku berniat untuk menista. Hukuman oke lu salah, tapi jangan 2 tahun, maksud aku kayak gitu ya. Misalnya 3 bulan lah nyapu-nyapu di penjara nggak apa-apa. Jadi jangan hal yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil kayak gitu loh, sehingga masyarakat ini hilang kepercayaan terhadap hukum seperti itu sih. Iya, tapi kan itu ada Apalagi itu semua juga Yes. dan itu tergantung mungkin permainan apa ya, maksudnya si pengacara ketika membela Lina argumennya seperti apa ya kan, Enggak, apakah benar jatuhnya itu jangan mau pakai pengacara yang manapun, yang ngaruh itu duit. Kalau gue bisa kasih berat pasti kurang hukumannya. Gue miskin waktu itu di situ, habis diperas orang duluan, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Lu masih percaya pengacara? Banyak oknum pengangguran tanpa acara. Aduh, gue sih nggak percaya. Aduh. Oke, ini masih nyambung nih ya. Berarti ya Lina waktu kasus itu pengacaranya apakah hire sendiri atau disediakan sama negara apa gimana? Jadi ceritanya gue tuh ketemu sama orang kementerian ya, dikenalin di Narkendi. Rumahnya jadi kementerian loh, memang rumah menteri-menteri di situ. Oke. Ya aku percaya lah namanya dia menteri, terus dia bilang gini, gue punya pengacara yang hebat gitu, gue kenalin nama lo, dan gue semua yang bayar, gue yang begini-begini bla 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 bla. Gue percaya. Tapi yang gue aneh, pengacara yang dikenalin itu kan kalau dari jam terbangnya itu profiling dia tuh kayak pernah jadi ini jabatannya apa segala macam. Nah gue ya percaya, akhirnya pas gue pakai, gue lucu kok gue ditahan dia diem aja. Dia alasannya udah ngontek ini itu, yang akhirnya gue sendiri loh jelasin ke waktu itu orang udah meninggal sih yang jadiin aku tersangka. Nah terus gue bilang ke dia, kok bapak jadiin aku tersangka sih, aku bilang gitu. Aku nih cewek loh, asisten aku nih banyak bergantung pada aku. Makanya netizen suka bilang aku acting sakit. Aku enggak, aku jujur aja. Bapak penjarain aku seorang wanita, terus dia tuh kayak kasihan gitu loh. Aku kok lihat kamu sebaik ini kayak ada penyesalan sedikit, kayak gimana ya dalam hati dia ya, bukan untuk secara kayak aku nggak tega, dia bilang kayak gitu. Dalam hatiku lu nggak tega lu jadi aku tersangka. Abis itu aku dijadiin tersangka hari itu, dia kasihan aku gak ditahan. Tapi dia sakit besoknya. Gak pernah ketemu lagi sama dia setelah sakit. Jadiin aku tersangka, 5 bulan kemudian aku vonis, hari vonisku dia meninggal. Wah. Jadi dia tuh sebenarnya ada kasihan sama aku kayak gitu. Jadi pengacara aku tuh gak berguna sama sekali. Sedikit-dikit minta duit 10 juta, 5 juta, ya sampai ludah aku muncrat. Udah gitu oknum yang jadi namanya kan ada oknum-oknum di sekitar. Aku ke kejaksaan butuh duit. Aku butuh ini buat printer. Duit lagi. Kalau kasusnya nggak naik kan aku mau mandir Palembang, otomatis pengacara aku merasa aku terus dong. Mau ganti pengacara pun agak susah kan, menjelasin kasusnya kan ulang lagi. Dan aku tuh sangat minim hukum. Aku sampai mikir, aku di penjara dilaporin di Palembang, aku yang beli tiketnya, aku yang bayarin si oknumnya ini untuk naik kasus aku. Hukumanku berat, jadi aku ngantarin diriku sendiri ke neraka. Itu kan lucu banget. Jadi yang lapornya tuh posisinya di Palembang ya. Ya, jadi si oknum ini, Mbak aku butuh ini, Mbak aku ini tuh. Kalau nggak aku kasih, si pengacara aku kan semakin kasus ini menggantung karena aku wajib lapor. Minta duit lagi, setiap wajib lapor 12 juta, 10 juta. Aku udah terkekang, jadi kanan kiri mengekang aku. Jadi kayak yang ibaratnya aduh, kalau orang yang nggak tahu hukum ini memang aduh. Makanya kalau kalian di penjara udah serahin diri aja, terserah mau berapa lama. Udah daripada pusing. Karena gini ya, kalau orang dihukum 6 Itu, tahun di penjara Lina, 1 tahun separuh kan? Apa? total berapa kira-kira kamu kalau kamu total gitu keluar untuk semua tuh oknum-oknum yang minta duit sana sini segala macam, berapa total? Dapat lah ini mobil Mini Cooper. Hampir 1 M lah. Mini Cooper tuh 600 juta. Mini Cooper 600 juta. Iya, Ih, hampir. gila, cuma Gila, mondar-mandir ngurusin kasus kayak gitu. Iya, makanya kalau kamu bilang pakai pengacara, pakai ini pret, semua itu pakai ini. Nah, aku tuh ada hal yang paling aku sedih ya ketika ada oknum di pengadilan. Aku lihat loh mukanya. Jadi orang-orang bilang kalau ngurusnya sama dia. Aku akhirnya menyuruh orangku ya untuk menemui dia. Bahkan asistenku sendiri. Kita bawa tas branded, bawa uang, bawa ini. Kalau nggak 500 juta nggak akan kurang bos kamu hukuman. Dengan sombong dan angkuh kusumpai dalam hati. Jadi semua orang itu tidak ada yang jadi manusia selama kasusku itu.
Tidak ada yang punya kepedulian sama sekali. Walaupun kalian lihat pakaianku seperti ini, semut aja ya jatuh, aku langsung tolongin loh. Aku kalau bisa nggak makan hewan aja dalam hati sih. Pengennya tuh makan sayur. Cuman kepepet kan dari kecil sudah makan hewan, jadi nggak gampang. Karena segitu sayangnya Beb. Jadi waktu kejadian itu aku mikir, kok orang-orang ini pada duit otaknya nggak ada yang bisa memanusiakan manusia. Kayak gue tuh mau bantu lu tuh nggak ada. Itu oknum ya, oknum ya. Oknum. Tapi memang kenyataannya kan memang oknum banyak yang kayak gitu. Aku nggak sebut nama loh. Iya. Oknum. Oknum iya banyak banget soalnya. Ya memang oknum memang banyak yang nakal, tapi kan nggak ditindas juga, nggak nggak diusut juga kan. Jadi Terus si oknum seenak jidat. Setelah masuk gitu kan berarti ada pengeluaran. Nah, kira-kira berapa tuh? Tapi sebelum aku jawab pengeluaran, aku sumpah aja oknum yang jahat tadi matinya susah. Ya karena aku yang menderita, kamu jangan bilang loh, nggak boleh kayak gitu. Ya udah kamu di penjara aja sehari. Aku sumpahin matinya susah semua itu beneran. Itu Bahkan hak beraknya kamu juga nggak apa-apa susah. Lina, kamu mau nyumpahin juga nggak apa-apa. Ya Valid sakit banget hati loh lah kalau gue sampai di seperti penjara itu. lo jauh-jauh, gue dihabisin duit gue, hukumannya berat ih. Oke, terus di sana tuh pengeluaran di penjara lu kan nggak ada pemasukan dong, tapi pengeluaran lu tuh gimana? Berapa dan Besar pasang how? daripada tiang gitu. Iya. Buka dulu topengmu baru ku jawab. Buka dulu topengmu. Ya kalau aku sih selalu percaya ya, kayak burung yang terbang, cacing yang di tanah, semut, mereka aja sama Tuhan bisa mereka, karena Tuhan kalau menciptakan pasti bertanggung jawab untuk memberikan makan. Aku juga di penjara pasti ya ada aja dari Tuhan rezekinya dari mana-mana. Aku ngefans kamu loh, makanya kayak aku dong fenomenal dan terkenal. Aku dikasih fans aja almost 8 juta loh sebulan. Jadi banyak yang kasih aku ya, mungkin muka aku terlalu kasihan sih ya. Banyak Mungkin yang muka aku sayang muka berarti. gembel kali ya, jadi banyak yang ngasihani. Iya, jadi banyak yang sayang karena Tapi rezeki itu kayak gitu rezeki loh. ya karena aku selalu percaya ya hal yang baik akan terjadi pada orang baik. Aku sampai bilang loh, aku di penjara ini kan tidak membunuh orang dan aku tidak membenarkan perbuatanku. Buktinya aku bertanggung jawab, tapi aku bilang kepada Tuhan Yang Maha Esa, kasihlah aku rezeki. Aku ini bukan orang jahat. Akhirnya doaku ya dijabah juga ya di sana. Dan aku kan banyak kepintaran, aku bisa bikin kutek selama di sana nail art loh ya. Udah gitu bisa jahit, jumputan gitu ya. Aku terima kasih banget untuk Bunda Kalapas Bu Desi yang ada di Lapas Palembang. Setidak-tidaknya beliau itu tidak membuat aku depresi ya selama di sana, walaupun pegawainya itu banyak yang nggak banget ya, yang penjagaan judes loh. Seorang Lina mau kerja dijudesin. Nanti kalau tahu dia terkenal, padahal tahu sih. Kamu Lina mau kerja kok di Jakarta. Minggir-minggir siapa ya kamu? Oh my god. Padahal kalau dia baik, tidur aja lo di apartemen gue. Kalau lu nggak baik, aduh, lu waktu gue jadi gembel di penjara, lu sok-sok Kalapasnya aja mau lo makan satu meja sama aku. Di luar orang mau endorse sama aku puluhan juta baru aku bisa datang. Ya kan? Kecuali di sini nggak bayar juga. Bayar lah. Ya maksud gue ada value. Oh, ini kan podcast masih kere Lina, nanti doain aja kalau podcastnya berkembang kita undang Lina lagi. Kasih branded Kita lah, ini kasih branded sawer. lah. Kapan-kapan kalau rezekinya banyak Kita mau aku sawer. kasih. Siap lah itu mah. Siap. Jadi intinya di penjara itu bukan soal kasurnya yang nggak bagus, tempat tidurnya itu kan udah namanya di penjara lo dihukum. Tapi kita tidak punya value. Orang tuh tidak bisa menghargai siapa kita. Kayak gitu sih. Itu yang ya lu nggak ada harganya di sana. Terus nih selama di penjara nih coba deh ada nggak cerita napi yang paling bikin Lina kesel, kayak bikin gak betah juga gitu di sana, ada nggak? Ayo banyak lah, gila, hampir semua. Misalnya gini, napinya 540. Yang bikin kesel ya nggak main-main lah. Contoh gini ya, ada orang itu yang sama ibu tuh deket ya. Sebenarnya tamping itu bahasanya tuh babu sih sebenarnya. Cuman tamping itu supaya kita sopan kan. Si tamping ini, ini kalau aku praktekkan ya, kalau nggak ada ibu kaki gini, yang ngesok banget ya memiliki loh. Kalau misalnya itu nggak ada ibu ya, kalau ada ibu, Kak Lilu mau minum apa? Di dalam hatiku lu kasih sianida kali. Jadi dia tuh kurang ajar banget loh, sampai aku tuh pernah caci maki dia. Kau tuh nggak tahu loh, aku nih Lina mau kerja ya, kamu akan bisa di posisi aku. Coba aku gituin sampean. Kamu tuh harus sopan sama aku aja kamu gak sopan, apalagi sama orang-orang yang miskin napi-napi di dalam. Kamu siapa sih? Aku gituin, kamu tuh BA, BU loh, bukan BA, BI, aku bilang kayak gitu. Jadi banyak banget napi-napi yang gak sopan kayak gitu, yang suka marah-marahin aku. Berani loh, kecuali aku jahat. Padahal kalau di kamarku aja gak punya apa-apa, aku yang nyumbang segala macam apapun loh. Kebutuhan apapun, bukannya aku nih sok-sok ini ya. Karena aku dapat uangnya gampang, mereka tuh banyak yang mati bin yang gak dapat kiriman kurang ini, misalnya ember ada dikasih, tapi kadang-kadang kan misalnya keset, apapun lah pokoknya yang mahal, bahkan elektronik apa, kita nggak punya elektronik HP ya, tapi kita memang dikasih satu kayak kipas angin sih. Ya kalau nggak panas banget Panas sih. ya di sana. Yang beli Lina mau kerja kayak gitu loh. Nggak usah kamu sokongan-sokongan. Tapi jangan salah loh, masih aja dikatain. Terus ada lagi yang lucu kayak gini kan, namanya nenek-nenek lama di penjara. Emang dia artis apaan sih? Karena dia ngomong kayak gitu ya, gue tes, gue kasih uang gitu kan.
Gue kayak kasih, maksudnya lu boleh belanja, kita kan pakai Briji ya. Briji itu misalnya ada uangku 2 juta atau 3 juta. Lu ke koperasi lah pakai Briji gue 100.000 atau 200.000. Langsung menjilat dia, langsung, ih kamu cantik ya ini, itu ya, apa segala macam. Dan gue tes ketika dia bebas ya. Kan dia akhirnya, aku tuh suatu ketika orang belum tahu kalau aku segitu ngetop ya, tapi ada mungkin separuh tahu separuh enggak. Pas kunjungan keluarganya semua tuh bilang, Lina Mukherjee itu artis ngetop banget, view-nya ratusan juta, puluhan juta. Langsung di kamar itu, iya sok baik. Pas pulang mereka tuh kayak yang nge-DM aku apa, Lina Mukherjee itu temanku gini. Please deh, jadi orang itu jangan pernah ngelihat harus artis. Kita tuh memang harus baik dengan siapapun. Karena bisa jadi kita besok jatuh, dia nolongin kan. Aku aja dulu ketemu kayak bos Sahrukan, aku tidak pernah tahu loh dia siapa, tiba-tiba dia bos Sahrukan. Aku dapat kamar VIP dekat sama Sahrukan. Kalau kita terlalu mandang orang, akhirnya kita tuh punya jiwa membatasi hanya berteman dengan orang kaya. Terus gimana? Apakah kita kaya terus juga? Kita tuh harus bisa menjadi manusia yang memang bermanfaat buat orang lain. Itu tujuan hidup sih. Wih, Lina nih luar biasa loh. Tapi iya kan, Lina, gue Public speaking-nya bagus loh. Iyalah, sarjana loh gue. Gue aja pernah sekolah di India juga loh, nggak main-main pengalaman hidup. di India. Sekolah jadi simpanannya orang India. Pinter dong jadi simpanan daripada gratis. Sekolah cinta. Tapi dia Itu berarti sekolahnya sekolah cinta. Iya, tapi dia cukup religius sih. Tadi gue denger jawabannya. Itu selama pas lo pesantren itu juga lo ada spiritual journey juga nggak sih? Ada sih. Aku tuh sebenarnya gini ya, kalau kamu lihat dari kayak casing, kayaknya aku tuh nakal ya. Tapi aku tuh orangnya sangat berprinsip dengan hidup sih. Jadi waktu di sana itu kayak kedekatanku terhadap Tuhan tuh lebih terasa karena aku kayak merasa mati ya. Mati suri itu kayak gini loh. Ketika ada orang yang bicara di sekitarku, tapi sama kita sesama napi itu merasakan hal yang sama. Kita tidak bisa mendengar orang itu bicara terlalu dalam, dan ketika tidur pun kita tuh tidak mengingat. Kayak misalnya aku kayak terkenal banget apa yang kita ingat ini, misalnya ada hal-hal yang bahagia. Misal asistenku baik. Kalau lagi baik ya, kalau lagi meras, nauzubillah min dzalik. Terus habis itu kayak misalnya mantan pacarku pernah cium aku kayak gitu, bagian mana? Itu ada juga sih diingat. Bagian mana? Tapi kayaknya mantanku nggak main cium sih, tua udah ya. Terus habis itu kayak kita pernah traveling kemana, kayak gitu-gitu. Itu akan menjadi bahan ingat. Makanya aku pernah baca ya suatu buku, ketika orang meninggal tuh ada beberapa penyesalan, salah satunya kayak dia tuh terlalu nurut sama orang tua, tidak menjadi diri sendiri, dan kemudian harus banyak jalan-jalan. Itu penyesalan beberapa orang yang mau meninggal tuh kan menulis ya. Nah sama kayak ketika aku di penjara tuh aku merasa mati. Jadi yang aku ingat hanya kesenangan yang aku di dunia. Makanya sekarang apapun yang aku mau akan aku beli. Karena kebahagiaan itu loh. Di penjara aja begitu nyatanya. Mungkin kalau kita mati juga gitu, rugi kalau kita nggak banyak kesenangan selama hidup. Karena tujuan hidup itu bermanfaat buat orang lain dan bisa menikmati hidup itu. Wih, quotes of the day lagi. Luar biasa loh Lina. Ini kayaknya lu bisa jadi motivator juga nggak sih sekarang? Motivator ya, motivator garuk-garuk. Nggak pakai garuk-garuk dong. Harus dong. Tapi ya kan emang gatel, gimana dong? Tapi tadi ya balik lagi ke yang napi nyebelin ya. Lina nggak pernah terlibat kayak berkelahi gitu-gitu kan sama napi kan, mungkin ada Aku orang yang berkelas samar, loh. yang premannya di Nggak mungkin Nggak aku pernah berkelahi kan aku statusnya di situ famous, orang tahu semua. Kalau aku berkelahi nanti orang akan ilfil, dia tukang berantem. Aku nggak, aku selalu membalas dia dengan kepintaran aku. Kalau dia ngatain tak kasih, misalnya aku traktir apa. Kalau dia ngatain depan ibu langsung ku kemaki. Contoh gini ya, gue kan pernah ada kuku ya. Si cewek ini suka usil sama aku tuh, julid banget gitu loh. Karena aku pasang kuku yang harga 30.000 loh, hello. Dia bilang kayak gini, aku kan menambah aksesoris kamu nih banyak cengkone, bahasa Palembang tuh kayak banyak kemauan, dia tuh kasar kan. Kurang ajar dia gituin gue ya. Mulut lu aja bisa gue beli pas ada ibu. Lu tuh ya tamping gila, nggak ada otak. Lu ngatain gue cuman 10.000, mulut lu aja bisa gue beli. Bu, ajari tampingmu yang kurang ajar. Langsung ku caci maki gitu. Ibunya langsung melotot kayak gini, terus dia juga shock yang ku caci maki. Kalau gue selalu ngasih orang spot jantung di situ, beneran. Oh iya. Langsung gue bilang gini, rekening kamu berapa, rekeningku berapa. Kalau kamu ternyata rekening kamu lebih rendah, kamu di lapangan sujud di kakiku. Tapi kalau gue lebih banyak, kalau misalnya gue lebih dikit, gue yang sujud di kaki lo. Berani nggak lo buktikan sekarang, biar asistenku screenshot. Padahal dalam hatiku duitku nggak banyak-banyak juga. Ya, ada lah. Lu nih ketua gengnya nggak lu? Aku nggak pernah bergeng dari dulu. Aku paling benci malah orang bergeng. Oh, lu nggak Bergeng itu akan menjadikan suatu hal omongan pasti gosipin orang. Aku nggak pernah. Aku tipikal orang itu sebenarnya walaupun banyak omong ya, tapi aku tidak mau banyak sembarangan teman. Kalau temanku pada nggak punya duit, kalau temenan sama aku yang bayarin sih, jadi males ah. Jadi aku ternyata lebih kayak fokus terhadap kecantikan, kayak apalah untuk menghargai diriku aja di situ. Jadi aku tidak pernah memindset bahwa aku di penjara. Aku selalu mindset aku ngekos di sana dan aku jadi TKW, nanti aku balik lagi. Oh, mindsetnya gitu. Iya, kalau kita mindset Tapi dari itu penjara sehat buat nangis mental terus. sih. Hah? Iya, itu sehat buat mental. Ya aku selalu sih. gini, kan aku cuma setahun. Kalau lu punya pacar, lu ditanya pacaran berapa lama setahun, itu sebentar kan? Iya. Nah gue juga di penjara, gue kan jadi TKW, asisten gue nungguin gue kaya kok jadi TKW pulang.
kayak gitu. Oke. Keren sih nih. Ya makanya aku nggak pernah merasa di penjara, aku ngekos di sana. Tergantung mindset ya. Ya, Bun, mindset itu adalah hal yang membuat kamu bahagia atau tidak. Ya gue nggak punya duit terus ya cari. Gimana caranya? Kalau kita selalu, aduh aku nggak punya, aku nggak sekaya dia, ya itu terus yang akan ada di mindset. Tapi kalau aku selalu bilang aku cantik dan aku paling ngetop dan aku paling segala-galanya, akhirnya kita bahagia terus. Muji diri sendiri, masa muji tetangga? Mindset itu perlu diterapkan loh, even di penjara buat survive. Kayak pesen buat temen-temen lain di luar sana kan yang banyak juga nih sekarang tuh influencer yang suka posting-posting sembarangan juga ya. Lu ada nggak kayak pesan buat mereka supaya nggak ikut pesantren gitu? Supaya Nggak bisa sampai dipesenin kalau kayak gitu. Nggak Penduduk bisa. Indonesia itu adalah 280 juta penduduk Indonesia. Gue bilang lu jangan misalnya makan tempe. Nggak mungkin bisa orang namanya orang ada yang suka tempe, ada yang ini. Kalau hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa di stop. Dikurangi aja susah karena setiap orang itu kan punya apa ya namanya privilege masing-masing. Kayak aku pengen ngetop dengan sensasi prestasi kan. Lagian di Indonesia prestasi juga nggak dihargai. Aku sering kok Iya. bagi-bagi edukasi kayak karena aku lulusan fisika ya, oh ini trigonometri seperti ini nih, misalnya Pitagoras C kuadrat B kuadrat A kuadrat, aku jelaskan secara kayak gini nih trigonometri, ini gaya tekanan ini, siapa yang mau nonton? Tapi kalau drama kehidupan Linda Mukherjee disakiti kakek-kakek yang udah loyo, yang nggak punya tenaga, itu langsung 20 juta yang nonton kayak gitu. Terus gue Itu menyedihkan, kolam tapi gue renang, kayak dia gitu. ketawa tapi itu menyedihkan. Ya, karena kalau aku cerita aku nggak ada sedih-sedihnya kan. Iya. Jadi orang pikir aku lawak gitu loh, padahal kan hatiku tuh sakit gitu. Jadi kalau orang lihat Lina Mukherjee sampai di penjara aja nanya lo, lu tuh sebenarnya pernah sedih gak sih sebenarnya kayak gitu loh? Karena aku juga manusia kan, tapi aku tuh selalu mindset otak aku boleh sedih hanya 10 detik, nggak lebih daripada itu. Itu ilmu lagi sih. Ya buat apa lu sedih lama-lama nggak ada yang peduli, nobody care. Semakin lo sedih, lo menggerogoti diri lo sendiri. Kalau Tapi lu kasih waktu buat kesedihan ya, itu pokoknya 10 boleh detik. 10 detik itu nangis, banting ini, banting itu, boleh aja. Tapi kalau HP ku udah nggak bisa dibanting lagi, udah rusak soalnya. Nanti kalau dibanting mati, mana banyak yang belum bayar utang lagi. Gitu deh. Itu cukup tuh 10 detik, Lina. Cukup sih. Aku tuh sebenarnya kesedihanku kalau nggak punya duit aja sih. Tapi sisanya nggak ada kesedihan aku. Soalnya aku nggak punya anak, aku nggak punya suami, apa yang aku mau sedihin? Oke. Tapi lu pernah nangis kan waktu itu yang ingat asisten yang di penjara? Iya iyalah, kalau itu kan aku takut dia makan apa. Kalau aku telepon kamu makan nggak, aku nggak makan. Dalam hatiku bohong banget, aku pulang kayak gajah badannya. Beb, aku nggak makan. Ya aku nangis tapi kayak apa iya sih? Badan segajah gitu kan, ada video call di sana kan, kayak wartel sus yang udah disediain kan. Oke. Tapi aku jujur ya, ini nggak bela lapas itu, aku nggak main HP di sana. Oke. Tidak disediakan HP sih. Aku tuh menderita di sana. Satu kamar 40 orang, kentut semua lagi macem-macem lah. Bau busuk semua kentutnya. Aku juga bau sih kentutnya. Udah gitu muka aku di skincare ditendang lah apa segala macem. Jadi aku tidak punya privilege kayak orang tuh kan. Memang ada kamar di sana yang agak sedikit kecil yang mungkin kayak bisa 5 orang atau berapa. Tapi saking sayangnya aku sama kalapasnya, aku membuktikan bahwa aku tuh tidak mau terlihat kayak aku paling disayang. Dan memang nggak segitu disayangnya, memang kenyataannya itu aku akan memberikan contoh kepada orang lain, walaupun kita punya privilege, kita tenar atau apa ya, aku sama kayak kalian, biar mereka tuh tidak kecil hati, kayak gitu sih. Jadi aku nggak pernah punya, dan aku misalnya bisa jahit gitu ya, aku membuktikan walaupun gue tenar, gue bisa jahit, bisa kayak kuku semuanya. Jadi orang yang menyayangi aku tidak menyesal gitu loh, Lina itu bisa juga segala-galanya gitu. Jadi nggak cuma bicara aja, kayak gitu sih. Luar biasa loh. Kamu nangisin asisten gitu nih, maaf ya Lina, kamu ada keluarga yang deket nggak? Keluarga di mana? Di Jakarta atau bukan di Jakarta? Aku tuh sama keluarga aku nggak pernah deket sih, dari kecil nggak terlalu diurus. Jadi orang tua aku tuh mindsetnya kayak gini, nah orang tua pasti sayang sama anak ya, tapi ada juga sih yang jual anak orang tua. Kalau kalian bilang orang tua pasti sayang, alah berita-berita juga banyak. Tapi kalau orang tua aku tuh gini, dia tuh sayang secara sayang. Tapi karena tidak diiringi dengan pendidikan yang bagus orang tua aku ya. Makanya gini, kalau ketika ada orang menikah tanpa sekolah itu aku suka komplain. Orang tua aku tuh kan nggak sekolah, jadi dia tidak mengerti mentality health. Jadi dia ngertinya gue bayarin lo lulus kuliah ya gue orang tua yang baik. Nah, jadi untuk sentuhan kasih sayangnya itu kurang. Makanya aku tuh nggak deket, karena umur 12 tahun pun aku udah cari duit. Makanya kalau menikah itu gampang, Beb, kawin apalagi. Tapi ketika menyatukan sebuah prinsip, membentuk suatu anak yang bagus, dengan pendidikan yang bagus, pengalaman yang bagus, open minded, itu yang sulit loh. Iya. Nah itu aku tidak dapat dari orang tua aku sih. Tapi aku tetap bangga dengan mereka, tanpa mereka aku nggak di sini. Cuman aku menceritakan ketika yang terjadi pada aku tuh nggak sesuai dengan ekspektasi gitu loh. Maksud aku nih mentality health itu perlu banget. Kalau aku cerita aku depresi, coba aku tanya, karena orang tua aku nggak sekolah ya nggak tahu itu depresi apa. Kalau aku nih bener-bener yang punya mental misalnya beda loh. Aku tuh emosiku nggak stabil atau apa ya nggak akan ngerti. Mereka ngertinya gue buat anak, gue biayain mungkin secara agama, secara ini, tapi padahal mentality yang bisa punya ikatan luar biasa sama orang tua tadi itu yang paling penting sih. Makanya kalau kita punya keluarga yang seperti itu kurang happy, kita bentuk keluarga baru nanti yang bener-bener bikin anak kita happy dengan cara menemukan pasangan yang paling tepat.
Luar biasa. Ini gue dari tadi perhatiin ya, Cek. Lu tuh kayak punya mindset yang bikin lo jadinya survive dimanapun. Iya. Ngerti nggak sih kayak Aku di hutan survive loh. Makanya asistenku waktu di penjara ditanya kan sama ibu, "Bu, sedih nggak lo?" "Ah, Mbak Lina Mukherjee mah di hutan juga hidup." Bener loh dia ngomong gitu. Boleh tanya tuh orangnya. wow. Aku kan makan cacing bisa di hutan, makan apa aja. Serius? Hewan-hewan kayak di gitu aku hutan makan. kapan sih di hutan? Tanya Firman, pernah nggak aku makan ulat pisang mentah loh, yang sepahit madu daripada Enggak, hidup. maksudnya lu beneran pernah tinggal di hutan? Ini Ya gua pernah, aku kurang tahu. transmigrasi di hutan. Di belakangku tuh kayak monyet apa, nasiku aja dimakan monyet. Aku transmigrasi hutan sama hutan hidupnya. Jadi aku survive di hutan juga. Tanpa biasa listrik loh. loh. Tanpa listrik. Wow. Gue pikir lu tuh emang ya udah di India Hedon. hedon Enggak gitu-gitu. dong, aku tuh sebenarnya gini ya, aku miskin bisa ya, susah bisa. Tapi jangan ada laki-laki yang mau ngajak aku susah lagi. Kalau lu mau ngajak gue susah ya lu sendirian dong, gue gak mau. Enak betul lu. Oke, Cek. Oh, berarti kelihatan ya dari ceritanya Lina tuh dia dari kecil kan sudah cari duit. Yes. Bude juga sempet ini nih lihat Lina bikin story waktu kemarin kasus yang Laura ya, anak artis di mana kan kabur tuh ya. Terus Lina di situ juga penjelasannya gitu ke netizen tuh keren gitu. Maksudnya Lina bukan yang tipikal kayak kan suka ada tuh di kolom komen yang ibu-ibu yang masih jadul pikirannya kalau anak durhaka, anak pasti begini-begini. Lina di situ jelasin bahwa anak itu juga punya perasaan loh. Dia juga kan ibaratnya bisa merasakan sakit hati atau gimana, dan Lina pernah juga kabur ya dulu ya. Terus didatengin sama disamperin sama papanya Lina, terus ya ngerti gitu loh. Tapi kalau orang dulu kan dengan cara keras ya. Aku lihatnya sih nasihatnya Lina itu klarifikasinya tuh bagus gitu. Maksudnya bisa ngeliat dari sisi kejiwaan gitu, secara psikologis. Jadi bagus ya Lina, maksudnya yang udah kayaknya ditempa mentalnya dari muda bisa ngasih nasihat yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan dunia psikologi juga gitu. Bukan malah ikut-ikutan kayak kalau anak udah pasti durhaka gitu kan. Aku malah masih suka bertanya-tanya loh kalau ada orang bilang anak durhaka tuh kayak apa sih? Durhaka tuh ya malin kundang, ya nggak ngakui orang tua sih. Kalau dia masih ngakui, dia belum tentu durhaka. Yang ada perbedaan pendapat. Sama suami aja kita belum tentu durhaka. Kalau suami kita tuh kan ngatur kita, kadang-kadang dia selingkuh. Nah kayak aku kan, orang tua aku selalu bermindset lu harus berjilbab. Ya gue aja kadang jarang sholat, bukan ini bangga dengan perbuatan aku loh. Ya sholat itu kewajiban, tapi kan kenyataannya aku gimana berjilbab, aku masih pacaran, aku jarang sholat, jadi kan aku tahu kebiadaban aku tidak mau mempermalukan jilbab itu gitu loh. Jadi kalau orang tua aku tuh kayak pengen gitu loh anaknya itu berjilbab. Nah aku tuh suka gini kan, maaf ya aku nasihati ibuku, karena kan aku udah jam terbangnya udah 20 negara, udah di Jakarta survive, aku bukan menasihati mama karena aku tuh merasa uangku lebih banyak. Tapi mama itu harus bangga punya anak terkenal. Sekarang aku tanya, mama membanggakan 3 anaknya yang alim. Tapi ketika mama yang susah, yang ngeluarkan duit, buktinya gue yang bejat. Itu pertama. Terus yang kedua, dari 3 anakmu bisa gak ada yang ngetop kayak aku bawa namamu, anak lo artis lo misalnya, famous atau nggak ada kan? Orang yang ketiga pun misalnya gini, ada tetangga yang disable ya, misalnya disabilitas yang anaknya nggak punya tangan, nggak punya kaki, dia aja harus menerima dari Tuhan sampai bener-bener dirawat. Aku kan normal secara utuh. Jadi nggak bersyukurnya di mana, aku tanya, masa iya mau punya 4 anak alim semua? Tuhan tuh pasti menciptakan warna. Jadi kamu harus menerima perbedaan warna itu. Jadi tidak ada anak yang durhaka, tapi pola pikir orang tua yang membuat perubahan si anak itu. Kalaupun anak itu kabur, dia tuh keras kepala, itulah kenakalan remaja. Gimana caranya dibatasi dengan cinta? Kalau cintamu penuh, anakmu nggak mungkin nakal. Gue setuju gitu sih itu. Wah. Setuju Lo banget. dicintai terlalu berlebih, disayang, mau nakal pun kita ingat loh, kasihan ya mama kita kan baik. Sampai detik ini kenapa aku tidak pernah narkoba, alkohol pun dipaksa banget ya, itu pun jujur aku nggak munafik, memang aku nggak mau sih, nggak suka, nggak rokok, saking aku masih mengingat cintaku kepada orang tuaku. Kalau kita, itu pun padahal orang tuaku ngasih cinta tuh nggak terlalu loh, ngasih uang hidup ya, tapi kayak menyayangi aku karena dia keterbatasan ekonomi terus ngurusin adik-adikku ya. Apalagi kalau kita disayangi penuh cinta, kalau kita mau nakal pikir-pikir, kecuali anak itu dia biadab sih. Dan kalaupun anak biadab memang tetap harus dituntun. Tuhan tuh kan menciptakan orang tua untuk menuntun. Jadi nggak bisa kita anak durhaka ya kita gini-gini, nggak bisa. Kenakalan remaja itu tidak bisa. Apalagi kadang orang tua tidak memberikan contoh yang baik loh. Nah itu Kalau mau menuntut anak yang baik, berikan contoh dulu. Contoh orang tuaku. Lu jadi anak jangan berantem ya sama adik lu. Dia aja sama bapakku aja berantem terus tiap hari. Apakah bisa aku nggak berantem sama adikku? Berantem terus. Jadi jangan memberikan contoh. Ini reminder buat kita semua nih yang orang tua nih. Setuju banget. Iya.
Iya, mangkisi Benar-benar. Ya dulu, solusi nggak orang tua tuh kan bisa. suka ngoceh kan. Lu tuh ya sama adek lu berantem terus, udah lah pergi aja dari rumah ini. Lah dia aja sama mamaku bapakku, makanya pas bapakku mamaku berantem, langsung aku kan orangnya kritis. Nyuruhin aku sama adek gak berantem, bapak mama aja berantem terus tiap hari aku gituin. Aku berani orangnya kalau aku. Apakah itu durhaka? Itu jujur loh. Kan gak boleh bohong. Iya. Enggak, itu jujur, itu kan fakta ya. Nunjukin kalau apa yang anak lihat itulah yang ditiru gitu Iya. kan. Bener. Iya. Jadi balik lagi ke Oke. kasus yang sebelumnya, enggak deh. Tolong di skip yang itu, gue nggak mau ngomenin anak sama orang tua yang itu. Pasti marah ya. Aku sebenarnya Oke, ini kan aku udah- nggak tahu loh kenapa udah- kok langsung kepikirnya ke Loli. Padahal itu aku bicara yang kabur itu maksudnya kan Arumi Bacin juga dulu kabur ya Iya kan. sih. Ya namanya kan Dan hampir remaja. semua remaja I'm tuh so sorry kabur ya, sih. aku tuh tidak ngejudge ini sebenarnya. Tapi kok mereka tuh kan memang momennya pas Loli. Maksudnya aku tidak membenarkan perbuatannya Loli, tapi di usia remaja itu rentan seperti itu karena sifatnya masih egois kayak Iya, gitu masih loh. meledak-ledak ya remaja ya. Iya, jadi Iya. kalau langsung ke Loli nanti mamanya langsung labrak aku pula. Halo Kak Nikita Mirzani, dia ngefans sama lo. Janganlah orang miskin kayak aku dilabrak ya, makasih. Oke, ini kan Lina nih udah kayaknya melalui segala macam ya, tapi kita mau tahu nih titik terendah dalam hidup Lina itu selain kemarin masuk penjara tuh apa? Titik terendah aku tuh ini ya, aku tuh lebih kayak kesel sama manusia sih. Jarang yang tahu terima kasih sih. Itu titik terendahku karena gini, aku tuh kayak punya harta misalnya kayak asistenku Firman yang aku puji-puji hari ini ya, nanti aku hina abis ini. Dia tuh kayak setia gitu loh sama aku, jadi aku happy. Nah ketika aku menemuin orang, aku tuh kan sering, kamu lihat ya, aku tuh kalau sama orang tuh cinta tuh seluruhnya. Mau kasih apapun, tapi orang tuh pengkhianat rata-rata. Jadi tuh kayak titik terendah, kalau semua berkhianat, apa sih kebahagiaan kita? Karena kita tuh pengen tuh orang yang Iya. tulus itu. Jadi kalau titik terendah aku sering dikhianat, entah itu pacar, sahabat. Aku jadi kayak trust issue. Kalian suruh aku nikah, kalau aku pacarnya selingkuh terus gimana coba? Ya itu titik terendah yang menurut aku sampai stres sih kayak gitu. Itu pernah diselingkuhin berarti. Dikhianati berarti ya? Sering lah. Hah? Kalau namanya laki-laki punya duit dikit pasti selingkuh. Kalau kamu bilang aku nggak selingkuh ya miskin berarti. Miskin berarti. Miskin. Nah Eh, itu tapi tahu. banyak juga miskin Ya, selingkuh jadi kalau banyak. ada orang ngomong, Beb lu sama gue aja, gue ini gak selingkuh. Ya lu miskin gak selingkuh. Kalau lu kaya, gak mungkin lu gak selingkuh. Namanya laki. Terus sekarang kan lu kan bikin konten tuh kan kontroversial. Terus lu ada gak sih ide yang emang udah liar dari kepala lo tapi belum sempet lu bikin gitu karena lu keburu masuk pesantren? Aku gak pernah ngide sih, aku orangnya apa adanya aja sih. Aku langsung kayak random gitu aja, aku gak pernah mikir otaknya. Jadi kalau apa yang aku konten kayak tadi kan, aku ada hantu di rumahku. Jadi aku cerita aja ya, hantu jaga rumahku ya, jangan sampai ada maling. Soalnya gak ada hartaku, gituin hantunya. Jadi aku kayak gitu-gitu jadi viral kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah berpikir sih. Oh, lu nggak pernah konsep apa Nggak segala ada. macam. Aku Jadi lu tuh apa adanya kayak orangnya gini. brekele dan berantakan sih. Ini aja nggak sisiran. Kalau disuruh sisiran aku nggak mau. Kenapa nggak mau? Nanti kalau aku cantik gak diperhatiin netizen lagi. Jadi kan aku lebih suka diperhatiin. Aku nggak punya pacar, gak ada lagi yang perhatian kalau nggak netizen. Bener juga ya kalau mau diperhatiin gitu aja supaya netizen Iya. netizen kan apa juga dikomenin Kayak gitu kan ya. toket kan ini suruh ngecilin. Nanti kalau kecil nggak diperhatiin netizen lagi. Justru gede dia tanya kan asli atau palsu. Jadi apapun yang udah jadi perhatian jangan dirubah. Kayak perut buncit dikira hamil ya kan. Aku tuh sebenarnya kalau mau merubah cantik sempurna bisa aja. Karena kan apa-apa operasi. Tapi percuma nanti kalau udah segitu sempurna nggak ada netizen lagi yang perhatian. Kan udah sempurna. Iya benar. Tapi lu udah gini aja sih, Mang Lina tuh Gini apa aja adanya udah kayak ngetop, gini. udah Lu fenomenal. garuk-garuk aja udah Udah lah, fenomenal nggak usah ya. lah. Kalau ngejar terkenal gini misalnya. Tapi kan nama lo belum besar, misalnya kayak Raffi Ahmad, kayak misalnya apa segala macam kayak artis-artis top lah misalnya ya. Tapi di atasnya Raffi juga masih ada Ronaldo pemain bola loh yang nggak akan kita Iya. bisa jangkau. Jadi kalau kita mencari harta, di atasnya harta akan terus ada harta. Di atasnya artis akan selalu akan artis. Kapan puasnya? Iya. Jadi ya satu kata, bersyukur. ih, bersyukur. Itu motivator. Makanya asistenku pun selalu ku ajari. Dia kan sering ya ketemu artis besar, besok aja mau ke rumah Asanti. Kalau asistenku itu orang yang nggak bagus dan nggak bersyukur, pasti dia diam-diam ngontak si artis itu kan. Kalau dia dapat Lina mau kerja, Lina mau kerja terbaik, apalagi udah di penjara dulu bisa membuktikan ketika dia kerja sama dengan orang lain. Nah itu salah satu bersyukur. Ya udah kalau udah bersyukur berarti kita harus berterima kasih banget. Tuhan, aku nggak mau mengkhianati Lina Mukherjee. Untuk dia nonton harus ngomong di TV nih, di TV di podcast. Sama Amin, aja. amin. Tuh dengerin ya. Ada pesan nggak kalau misalnya sampai dia ternyata mengkhianati, apa sanksinya dari lo? Ya nggak ada sih. Aku cuma bilang kamu nggak akan pernah menemukan orang seperti aku. Anjay. Bahaya. Karena percuma di sanksi kita sosmedin, kita viralin, Iya. kita katain, yang ada energi kita, orang dia udah nggak mau kerja sama kita, ngapain kita kayak gitu? Iya. Tapi aku cuma pakai, aku tuh
sebenarnya waktu aku masuk penjara ya, aku punya temen ya, biar dia nonton. Seminggu sekali tak kasih dolar, tak kasih emas, dia nggak akan pernah loh nemuin kayak aku. Aku bukan menghitung kebaikanku 7 tahun, dia nggak pernah ngeluarin apa-apa 1 rupiah pun buat aku loh. Selalu ku bayarin. Aku nggak tahu dia sama pelapor ini sekongkol loh, rekaman-rekaman suara asistenku apa, sumpah. Akhirnya apa coba? Kalau dulu kan ku labrak, ku toyol, ku jotos. Aku ini kan orangnya bisa juga tinju ya, walaupun ini besar masih bergerak lah. Akhirnya aku cuman berkata-kata yang sangat manis, tapi dia 7 tahun, 7 keturunan nggak akan bisa lupa. Aku bilang gini, selama aku jadi sahabatmu, kamu nggak pernah ngeluarin uang buat aku. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Semoga kamu bisa menemukan orang sebaik aku. Karena kamu juga nggak pernah bayar endorse atau apa ya. Aku ditulus sama kamu, ngomongin kamu nggak pernah. Perbuatan kamu aku nggak akan balas. Apapun yang udah terjadi, kamu akan kehilangan aku selamanya dan nggak akan pernah menemukan orang seperti aku. Gitu. Wah, Iya, berarti Lina kamu ini dong orang dalam dong yang berkhianat yang bikin kamu jadi masuk ke Iya, orang dalam pesantren. ada, hater ada, semua ada. Ya rata-rata ya manusia-manusia yang nggak suka sama aku sih. Orang itu gini sih, aku Ini tuh orang yang kamu bilang ini 7 tahun nih di dunia entertain juga, apakah Enggak dia sih. manajer selebgram? enggak ya, kayak mungkin mantan asisten aku, terus yang dekat sama mantanku itu, si cewek-cewek perebut yang gila nggak ada cantik-cantiknya itu, muka pas-pasan ya. Tapi sih orang-orang yang pernah aku kata-katain di medsos kan mulutku pedas, pasti dendam lah. Sebenarnya gini ya, aku ketika di penjara itu suka gini, nggak pernah juga membenarkan perbuatanku. Aku mungkin gini, aku ini kayaknya terkutuk juga kan. Aku ini agak durhaka sama orang tua memang. Orangnya kan keras gitu ya. Jadi mungkin biar bertobat kayak gitu loh. Karena apa? Ketika aku masuk penjara itu cuma keluarga aku loh. Ternyata yang biayain aku. Akhirnya kedekatanku sama keluarga tuh lebih dekat lagi. Jadi aku selalu berpikir, aku tuh sebenarnya gini ya, dulu IG ku hilang nih. Ini cuma ngasih tahu motivasi buat orang-orang siapapun. Itu kan kalau kita sial nggak harus di penjara aja. Instagramku hilang tuh ku caci maki Tuhan tuh kayak apa? Gila ya, penghasilanku utama kok sampai aku mau loncat loh dari apartemen. Aku ngatain Tuhan tuh yang udah nggak ada koma dan titiknya. IG ku hilang, main TikTok, besoknya aku dapat 200 juta, 300 juta dari TikTok dan lebih ngetop daripada IG. Sama kayak di penjara. Mungkin ini positifnya, kalau aku nggak di penjara aku kecelakaan atau apa kayak gitu loh. Jadi kita tuh harus selalu berbaik sangka kalau kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dia yang lebih tahu. Iya. Dia tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Dia tahu. Dia langsung mau worship gitu. Ya maksudnya Tuhan yang menciptakan kita loh. Dari segala apa tuh namanya partikel yang ada di tubuh kita, Dia yang paling tahu loh. Iya. Kenapa aku di penjara? Biar tahu pertama cara mensyukuri hidup. Yang kedua biar tahu siapa yang ada saat susah. Yang ketiga saat lu keluar, lu lebih bersyukur dan lu pasti lebih kerja keras lagi, lebih sukses untuk membalas orang-orang yang nggak suka sama lo. Dan nyatanya benar, untuk rezeki berkali-kali lipat digantinya. Iya. Dia yang lebih Asal tahu. percaya loh. Iya. Iya. Iya, itulah bagi dia yang percaya. Iya, kalau nggak Wah, percaya ya luar udah, biasa. kita harus percaya yang positif dong. Ada amin saudara-saudara. tapi benar loh, aku nih orang emosional. gereja lo Nat. Kalau misal lu ngatain gue ya, biasanya gue ajak duel, yuk kering tinju yuk, kayak gitu. Gue tuh selalu merasa menang, merasa cantik, merasa segala-galanya. Tapi ketika habis dari penjara, orang ngatain apapun aku nggak dendam dan aku nggak marah. Itu yang aku bersyukur secara mental. Aku sembuh, berarti aku pemenangnya, aku bisa menahan emosi aku. Iya, hatinya udah dipeluk Tuhan soalnya. Iya. Jadi iya ya. Buat curiga. Tapi ini motivasi buat orang-orang loh, Beb, yang punya emosional nggak stabil, yang overthinking dan selalu negatif kepada Tuhan, dan selalu percaya yang namanya habis sial pasti ada sebuah keberkahan. Itu biar yang nonton itu kalau misalnya terlalu sedih, terpuruk dengan masalahnya itu, oh aku nonton Lina Mukherjee itu ternyata apapun yang terjadi itu untuk kebaikan kita loh, apapun itu. Contoh pacar aku selingkuh itu ya, aku terima kasih, dia udah kakek-kakek. Kalau aku sama dia udah jadi artis gini, ngurusin dia mencret dong, kan udah tua. Diambil temanku, ya udah biar penyakitan, biar temanku yang ngurus kan. Iya. Aku gak repot-repot lagi gitu loh. Jadi kita harus bersyukur. Kalau aku masih sama kakek-kakek itu, belum tentu ada Lina Mukherjee sampai di depan kamu ini sekarang. Nah, Ada hikmahnya. ada ya hikmahnya semuanya. makanya. Orang seumuran ada nggak sih? Ini pas banget nih Gen Z kan banyak juga follower aku nih. Kalau lihat kata-katanya Lina ini ya kalau nonton ya. Kan sering galau-galau tuh kan kalau Gen Z kan terkenalnya. Iya, iya, iya. Satu dengerin Kakak Lina tuh, apapun yang terjadi tuh Yes. pasti nanti setelah Pasti. ada Pasti hujan ganti badai, juga. Pasti akan ada pelangi yang indah. Iya, dan kalau ada yang ngomong gini, oh tapi lu nggak nikah umur segini. Maaf ya, umur tuh angka. Coba lihat Syahrini, nikah tua dapatnya Reno Barak. Maya Estianti tua dapatnya siapa? Lu dapatnya muda tapi nggak jelas, laki-lakinya ngapain? Seumur hidup dengan orang nggak jelas. Benar. Mending kita telat tapi dapatnya orang yang jelas. Benar. Nah, jadi masa hidup kita nggak habis dengan orang nggak jelas itu. Kalau aku tuh, kenapa kita harus bergantung dengan hidup dengan laki-laki? Kalau Tuhan kasih kita rezeki yang enak, nikmati aja. Nanti ada laki-laki belum tentu dikasih rezeki yang nikmat. Benar. Jadi nikmati yang ada di depan kita, jangan yang belum ada. Ngapain pusing? Benar. Setuju banget sih. Tapi pilih cowok yang mukanya ganteng kayak Jeffrey Nicole tapi nggak kaya,
Apa mukanya mungkin jelek tapi duitnya banyak, pilih mana? Kalau aku pilih yang nomor 3 yang bikin nyaman. Oh, intinya. Yang bikin nyaman loh, Bu. Iya dong. Kasur bikin Cinta sebenarnya Cinta apa sih luas cinta? loh. Cinta itu bikin nyaman. Makanya ada orang yang cinta sampai 5 orang, pasti dia cari yang lebih nyaman. Kalau kita nggak nyaman tuh nggak bisa. Jadi apapun itu, mau itu punya asisten yang nyaman, punya temen yang nyaman, punya pacar pun yang Banyak nyaman. banget juga nyaman di sih. kasur, nyaman di rekening. Ya Nah itu semua dia gitu. bisa nyaman segala macam kan. Ya nyaman pokoknya kita merasa safe aja di situ. Yes. Tadi mau nanya India ada ya? Gue pengen nanya sih sebenarnya sama dia. Lu tuh hatersnya Kajol bukan sih? Aku tuh bingung ya kalau aku dibilang haternya Kajol. Aku ya sama artis India ya sukanya kayak gitu-gitu aja. Karena aku nge-review Kajol sombong. Oke. Dan memang kenyataannya jangankan Kajol, artis Indonesia aja baru jadi artis di kita aja belagu begini. Karena aku mikirnya gini, buat apa kita ngefans? Aku kan dulu suka ya sama Kajol, tapi aslinya tuh orangnya tuh bukan dia nggak mau dikasih foto ya, angkuh gitu loh. Jadi kayak kita tuh bisa ngerasain. Coba aku tanya, ketika kamu dekat sama orang itu angkuh itu kan, kalau aku ngeliat dia tuh angkuh. Jadi mostly artis Bollywood itu ya angkuh-angkuh sih. Jadi aku tuh dulu kan aku maniak banget bahasa India terus, tapi setelah aku bilang kita banggain artis ya, duitnya berapa triliun ini tuh, dia ngasih dedikasi nggak buat kita? Contoh aku masuk penjara aja nggak mungkin peduli kan? Apakah dia ngasih kita jepitan rambut? Yeah. Jadi aku menjadikan barometer ketika aku suka sama artis ya dia panutanku untuk aku sukses. Tapi tidak lebih daripada itu. Dia itu sama kayak kita manusia, cuman bedanya nasibnya lebih bagus daripada kita. Nah aku menggali potensiku sendiri, buktinya aku bisa punya endorsement banyak, 1 bulan 25 produk. Akhirnya aku menghargai diriku, mau tas yang mahal aku beli, mau cowok yang mahal aku bisa beli juga gitu loh. Jadi artinya aku punya nilai kayak gitu loh. Iyalah. Jadi artinya buat apa kita mengagumi orang yang maaf ya, bentuk kentutnya pasti sama kayak kita. Bentuk kotorannya pun sama. Ya kan? Iya. Ya aku hanya kagum dia terkenal aja. Gimana sih supaya bisa sukses itu aja sih. Setelah aku menggeluti dunia artis atau apa, rugi kita ngefans terlalu berlebihan, dia aja nggak akan peduli hidup kita. Yang berhak bertanggung jawab untuk hidup kita ya diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Benar. Jadi aku bukan haternya loh, Beb. Salah kamu menilai aku hater. Aku cuma menceritakan pengalamanku sama dia aja. Oke. Kalau dia nggak sesuai dengan film, mukanya polos kayak gitu loh. Ya kalau kalian nggak percaya sudah gitu kan. Aku hanya menceritakan experience. Tadi ngomong-ngomong titik terendah ya, kita balik lagi ke situ. Selama kamu di penjara nih, selain keluarga dan asisten kamu, coba bisa sebutin nggak 3 nama yang menurut kamu selalu ada untuk kamu selama kamu melewati masa di penjara itu, yang rajin entah nelpon atau datang ngunjungin. Aku berterima kasih banget. Kalau untuk artis langsung include aja, nanti artisnya marah kalau nggak disebut ya. Saiful Jamil, Anissa Bahar, Isa Sega yang lagi viral ya, yang suka berantem sama kayak aku. Abis itu Dinar Candy yang baik banget. Nah kalau yang di luar non artis, Mbak Koni, aku terima kasih banget ya buat Mbak Koni tuh selalu kasih aku duit. Dia tuh yang ngefans sama aku dulu, suka beli baju India, aku terus Kak Muklis. Ada sama Kak Ice K sih, udah cukup itu aja kalau yang di luar non artis. Gue pengen tertarik sama cowok nih. Hah? Kan lu nggak punya cowok. Iya. Tapi kan kita kan manusia punya kebutuhan biologis dong. Iya. Terus. Itu tuh gimana sih cara menyelesaikannya? Lu berapa? Jomblo berarti 3 tahun? Ya kan di penjara, aku 1,5 tahun aja di penjara. Oke. Nah terus gimana, kan kita makhluk seksual nih, manusia ya. Kebutuhan biologis gimana? Dulu aku pertama punya pacar aja umur aku 20 tahun. 20 tahun tuh kena biologis aja nggak kesentuh laki juga hidup kan? Ya aku mengatasinya gini, ketika kita lagi punya nafsu birahi ya. Sekarang aja aku punya birahi lah kalau aku mau. Ya aku gini ya, ketika birahiku naik, aku harus ngalihkan. Misalnya kayak aku lagi pengen banget ya aku tonton ngaji-ngaji, tonton apa-apa, iya dong. Segala sesuatu yang buat pikiran kita nggak kesek. Aku nge-live aja di TikTok, kan sekali nge-live 30.000 yang nonton, dapat gift banyak. Daripada mikirin sek nggak dapat duit, kalau aku live tiba-tiba dapat duit, aku selalu mindsetnya aku harus uang kayak gitu. Kalau lagi sange dikit, ya udah langsung ke live aja atau apa kayak gitu-gitu sih. Oke. Nggak mungkin nggak sange. Ciri-ciri makhluk hidup kan makan, minum, kawin. Kalau nggak kawin berarti bukan makhluk hidup kan? Cuman aku menetralisis kayak otak aku tuh segalanya nggak cuma selangkangan kayak gitu loh. Dikasih distraction gitu ya? Yes, iya dong. Oke. Kirain ada ini apa cowok-cowok serap yang siap tinggal di kapan aja buat nemenin Lina. Aku tuh sebenarnya gini ya Beb ya. Aku sama cowok yang berapa kali mungkin udah pernah ya tidur sama aku gitu kan. Aku nggak nafsu loh sebenarnya sama mereka. Cuman karena aku kesepian aja dia dirangsang-rangsang, dirayu-rayu. Tapi aku tuh nggak ada niatan ke seks sebenarnya. Karena aku tuh orangnya sangat menjaga diri banget. Tapi kalau aku dirayu-rayu aku makhluk biasa. Aku hilaf. Tapi kalau aku tinggalin jangan salah, orang aku nggak cinta dirayu-rayu. Aku tipikalnya orang tuh sebenarnya nggak fokus kepada seks sih sebenarnya. Aku tuh butuh laki-laki yang di hidupku tuh mencintai aku sepenuhnya sih. Tapi ya seks itu nomor 2 setelah itu. Tapi nggak mungkin nggak seks kan. Cuman buktinya dulu kakek-kakekku tuh loyo loh. Iya, bahasanya pel tuh, nempel metu. Artinya
artinya kan dia nggak bagus seksnya. Tapi kan aku 6 tahun, berarti aku nggak cinta seks banget kan? Iya. Yang artinya seks itu tidak semata-mata masa tidak bisa menahan nafsu bawah sih. Kita tuh punya otak yang bisa mengerem yang namanya nafsu bawah supaya kita tidak berbuat asusila loh. Oke. Yang penting lu nyaman aja. Iya gitu dong, ya. nyaman. Seks itu nomor kesekian lah. Ya masih ada timun sama terong lah. Lina, kamu ini nyebut kakek-kakek ini kan Lina kan masih muda ya, 33, 34 ya. Umur aja lupa. Kalau yang kamu bilang kakek-kakek itu umur berapa sih kakek-kakek? Dulu gue pacaran umur 24, dia umurnya 51. Kakek-kakek lah. Bapakku kan waktu itu 51 juga di bapakku. Iya. Ya lumayan agak kakek sih. Lumayan lah ya. Lumayan lah, tua banget gue. Umur sih, tapi Tapi bersih. bisa jadi juga lagi itu tuh, lagi di puncak ininya, kemapanan ya kan, bisa lagi puber kedua juga, dia mulai dandan lagi mungkin umur-umur segitu ya kan. Iyalah. Nggak kakek-kakek banget lah. Kirain tuh kalau kakek-kakek tuh 80 gitu kan. Tapi aku juga nggak Itu bisa loh, Beb, kakek-kakek. sama orang itu kalau nggak cinta, batinnya nyesel setelah itu. Oke. Jadi kita ketika melakukan hanya untuk kepuasan nafsu, aduh kayaknya nyesel walaupun udah terjadi. Kayak ngapain ya, aku kan nggak cinta sama orang ini kayak gitu loh. Jadi aku harus cinta intinya. Jadi kalau kalian tanya karena kebutuhan tuh kayak apa, kalau nggak menemukan cinta nggak mau, nggak bisa. Jadi lu tuh lebih, ya ternyata lebih ini ya hati. Orangnya perasa ya, hatinya nggak bisa. Tapi di penjara ada cowok yang ngirimin duit. Kayaknya nggak ada sih malahan, beneran. Fans. Oh, ada yang cowok suami orang ada sih. Awalnya dia kayak mancing-mancing, tapi aku jujur nggak bisa aku. Karena kamu istrinya ada, aku harus jaga perasaan dulu. Artis bukan? Enggak, orang biasa sih. Orang biasa. Tapi Katanya mau sikat terus. punya jabatan sih. Tadi kan mau sikat terus kalau istri orang. Apa? Tadi katanya mau sikat terus kalau. Walaupun suami Kamu suami orang apa enggak? Iya, suami orang. Berarti mau aku sikat juga enggak? Pertanyaan lo kebalikan. Mau nggak aku sikat? Ini penasaran ketika ada yang 8 juta itu tiap bulan, itu kan salah satunya ada yang fans Iya. ngasih kan. Ada nggak di balik itu bukan cuma fans doang, tapi artinya Pengen kayak gituan? iya pengen suka aja emang. Ya ada dong, ada lah. Tapi aku bilang nggak bisa. Hmm. Karena aku tuh bukannya sok cantik, sok ini, sok itu gitu ya. Dalam arti aku menjaga perasaan istrinya. Karena istrinya ngefans aku sih. Nanti kalau misalnya aku tidur sama dia, nanti viral, dia pernah tidur sama suami, aku nggak punya nama lagi, udah makan babi, masa ngerebut juga. Jadi aku harus menjaga nama ini yang udah nggak baik sih. Oke. Kalau ke kasus yang kejadian makan babi itu ya, Lina, aku kurang lupa ingat. Aku lihatnya rekamannya. Waktu itu tuh kejadiannya lagi live. Apa gimana? Pas makan babinya tuh lagi live? Apa sebenarnya kamu ngonten gitu terus rekaman terus kamu upload? Enggak, aku di Bali sih. Aku tuh diajak asistenku makan babi, yo ayo aja aku. Nah aku refleks aja sih makan bilang bismillahnya itu. Dan aku upload karena aku pikir bismillah masa aku di penjara, nggak ada pikiran kayak gitu kan. Terus habis itu aku bilang, berarti aku ini melanggar dosa dong makan babi. Udah zina makan babi gitu. Aku tuh terlalu jujur ya kayak di podcast gini lah. Aku akui semua, ternyata pas mengakui dosa malah di penjara. Tau gitu aku bohong-bohong aja gitu. Aku ini sebenarnya kayak kepolosan. Berarti itu gitu naik loh di sebenarnya. story ya? Ya makanya aku suka bertanya-tanya, lo kok aku di penjara sampai sekarang, kok aku di penjara? Orang di sana aja suka nanya, kasusmu apa makan babi, ketawa semua lo orang. Kok bisa ya? Kok tega ya kayak gitu sih? Aku juga suka bertanya-tanya, ya kok lama banget lagi kayak gitu sih. Karena ada payung hukumnya sih si penistaan agama Iya ini sih. quote on quote. Tapi sebenarnya kalau nista agama itu ya sebenarnya masih susah sih dijelaskan secara Betul, kasat mata. Kalau betul. urusan Tuhan itu aku udah bertobat sama Tuhan aja deh yang kayak gitu-gitu kan. Cuman ya karena dan itu nggak ada hukum kan aku intention udah lo tanggung jawab untuk- juga sih. nggak ada intention lo untuk Cuman ini kalau menistakan disuruh Lina sebenarnya. Mukherjee berpendapat gitu loh, ke depannya tuh untuk penista agama tuh harus dilihat. Contoh misalnya aku Kristen, aku bilang bismillah, itu kan bukan agamanya, ikut campur dong. Kalau aku kan Muslim. Dan kalau refleks itu kan adalah kebiasaan sebenarnya. Oke. Sebenarnya banyak sih, gue juga banyak lihat, maksudnya orang-orang juga bilang bismillah ya in the name of God apa Yes. segala macam. Intinya aku apes aja sih, Beb. Iya. Ya udah untuk pelajaran hidup kan. Untuk pelajaran. Dan Kalau memang nggak- ada kalau payung nggak hukumnya. masuk penjara kan ya maksudnya nggak ada pengalaman hidup yang semuanya gitu loh, sempurna kan. Yang ibaratnya intip neraka udah, ditinggal laki-laki udah, kan semua udah gitu loh. Oke. Jadi Tuhan tuh ngasih lu udah semua kayak gitu loh. Iya. Tapi sudah dibayar lah ya netizen ya. Mudah-mudahan nggak ada yang marah lu lagi. salah lu ini udah di penjara. Iya, mudah-mudahan nggak ada yang marah lagi Iya. perkara makan Ngapain babi. Tapi aku terus diurus yang lain aja sih? tapi enak. Nggak ada enak-enaknya. Nggak apa enaknya babi. Nggak ada. Jangan makan babi nanti di penjara loh. Asal jangan di satu paduin aja lah, jangan dikontenin. Nggak usah lah, jadi nggak usah Urusan daripada aku aja kalau ada babi suka gara-gara kamu aku masuk penjara, gara-gara kamu kehilangan masa depan aku lari kalau ada babi.
Jadi ke trauma juga ya. Trauma aku lihat babi swear. Lihat kamu aja kayak babi tuh topengnya takut. Serigala dong. Ini tidak babi, ini serigala. Gak bisa lihat lagi aku antara serigala dan babi udah takut duluan aku. Yang binatang-binatang kayak gitu aku tadi, "Ih, ini babi masuk penjara lagi kayak gitu." Udah nih, paling terakhir nih kita mau coba ini ya, pertanyaan yang langsung dari netizen kemarin ya. Pertanyaan netizen nih. Kunaon suka gegaruk selangkangan? Kenapa sih? Apa nyelip cawetnya apa gimana? Memang gatel sih karena 3 tahun kan 3 tahun nggak disentuh laki jadi gatel ya sesuai lah. Dan memang kalau kamu mau lihat kan ini ada laki nggak mungkin aku buka. Emang selangkangannya gatel. Mau lihat nanti di penjara loh. Karena kan itu kan pornografi selangkangan jadi janganlah. Oh, itu masuk undang-undang pornografi. Ya iyalah itu di video. Walaupun dalam kebutuhan memperlihatkan apa gatal. maksudnya kayak gitu? Dermatitis mungkin. Iya nggak tahu Edukasi. tetap aja lah zaman sekarang orang nggak suka bisa aja jadi bumerang. Oke. Ini ada lagi nih. Ada rasa sedih nggak berpisah sama teman satu sel? Dan siapa yang udah akrab gitu? Ada yang udah ikrip nggak? Ada lah kalau sedih, ada sedih. Dan aku masih kirimin uang loh temanku itu. Karena ada temen aku namanya Kiki ya, aduh dia tuh baik banget sih. Jadi dia tuh autoimun kena penyakit. Di penjara banyak loh orang sampai meninggal di sana. Karena dia tuh juga nggak dikirimin, aku suka ingat dia sih. Dia tuh punya penyakit yang maaf ya kita kan nggak pernah tahu umurnya orang itu. Jadi kayak aku tuh kalau deket dia tuh karena aku tuh kan orangnya bisa mistis. Aku tahu loh orang yang hidupnya ini berapa lama, ini apa segala macam itu terasa aku. Memang aku bukan Tuhan, tapi kalau ada orang yang punya magic, punya susuk, terus habis itu yang kayak gitu-gitu, aku terasa orang jahat. Kayak kamu kan aku bisa duduk bareng ini, dibilang jahat nggak? Ya imbang, biasa-biasa aja gitu. Oke lah. Kalau kayak negatif-negatif, aku udah tahu ini orang jahat, manfaatin aku, gue tahu banget. Oke. Iya, tadi katanya mau nanya Isa Sega manfaatin nggak? Kan langsung aku jawab aja walaupun kamu belum tanya. Kalau aku gini Itu ya. Bude yang mau tanya sih kebetulan. Kalau Isa Sega gini, kalau misalnya dia memanfaatkan aku, ya aku manfaatin dia balik lah. Apa maksudnya gini, misalnya aku manfaatin Linda Mukerji pansos ya, aku pansos juga sama dia. Tapi ya kalau dia pansos asal dia ngasih uang sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya kalau Isa Sega itu menurut aku dalam pertemanan sih aku suka dilarang, katanya dia kan cepu, bisa menjarain orang. Dalam hatiku ya aku sih nggak terlalu percaya dengan 100% itu sih. Kalau dia mau menjarain orang pasti yang musuhnya dia. Selagi kita nggak jahat ya kita jangan. Gini, mungkin aja kalau dia jadi cepu, tapi kalau kita nggak jahat, intinya ya dia nggak mungkin jahat kayak gitu sih. Aku selalu percaya kalau kita baik sama dia, dia pasti baik. Dan aku tuh tidak interaksi dengan dia untuk 24 jam. Hanya kalau ada kayak kerja-kerja aja. Jadi kok netizen bilang, kok kamu temenan selama di penjara, kan dia besok aku loh. Ya aku harus baik, ketika ada orang baik kita harus baik sama dia. Perkara dia jahat nggaknya urusan dia dengan Tuhan sih. Kita nggak bisa ngejudge orang, masa kalau dia baik aku tinggalkan dia, kan gitu. Perkara pansos dan lain-lain ya nggak apa-apa juga sih. Kalau misalnya dia pansos atau apa, atau dia manfaatin, balik aja kita manfaatin balik gitu aja. Semua orang berteman pasti ada manfaatnya sih. Kamu ngundang aku podcast, ada manfaatnya ditonton. Aku juga jadi nama aku lebih besar, ada untungnya gitu kan. Ya nggak apa-apa selagi Jadi simbiosis menguntungkan. mutualisme Yes, ya. kayak gitu sih. Jadi tergantung perspektif kita Iya. berarti. Ada lagi Cek dari Instagram. Tapi ada lagi nih yang masih terkait dengan kasus penistaan agama. Lina kesel nggak kalau apa namanya si Isa Sega belum di penjara lama banget prosesnya, sedangkan Lina dulu kayaknya cepet gitu langsung udah taunya masuk penjara aja. Ada rasa kesalnya mungkin bukan ke Isa ya, tapi lebih ke proses hukumnya gitu kok nggak sama gitu. Aku tuh gini ya, kalau aku percaya apa-apa itu nasib sih. Jadi ada orang pernah kayak aku juga ya, kasusnya kayak babi sama kurma kan. Dia waktu itu akhirnya 86 nggak jadi di penjara. Tapi dia di penjara kasus lain, narkoba nggak lama. Nah sama kayak Isa Sega, aku nggak, karena aku temen ya, di penjara atau tidak, apa untungnya gitu. Kalau dia di penjara aku malah rugi, nggak punya temen lagi, berarti yang sering hangout. Jadi aku malah berdoa dia aja jangan sampai di penjara kalau aku ya, karena aku temen kan. Dan untuk penistaan aku nggak tahu loh dia nista apa nggak, karena di KTP-nya dia apa? Dia tuh perempuan kan? Iya. Jadi di- ketika di dia Indonesia perempuan sudah yang boleh. salah itu apakah Isa Sega? Harusnya. Ini kalau pendapatnya Linda Mukerji loh, bukan membela karena dia teman, kita secara objektif aja. Harusnya kalau dia di KTP itu tetap laki-laki, tapi dia boleh operasi. Jadi dia waktu umroh tetap dia laki-laki misalnya. Kalau dia tuh terbukti emang bukan perempuan ya. Jadi ketika dia di KTP itu perempuan, kita menghukumnya apa? Karena secara hukum dia menang kan? Iya. Jadi kalau Karena memang di Indonesia aku sendiri gimana bilang dia boleh. nista kan? Iya. Dia sesuai dengan KTP, dia nggak Iya, mungkin iya. misalnya gini, oh aku laki, tapi kalau KTP-nya dia perempuan, apakah dia pindah ke tempat laki-laki sedangkan mengikuti paspornya? Iya. Jadi kita objektif Iya. sih soal dia nista itu, aku nggak bisa berkomentar yang dia nista atau enggak, itu urusan negara. Kenapa negara bisa
tidak membedakan Meloloskan mana itu, yang iya. agama, mana yang ini, mana yang itu. Karena memang ranahnya juga Iya, beda sih. iya. Kan hukum Jadi negara kita dan nggak tahu loh agama sebenarnya dia juga tuh beda. dibilang penista apa enggak. Karena kalau hukum dan agamanya itu disatukan itu kan nggak ngerti caranya kayak gimana lah nanti. Nggak bisa juga. Iya, kan Iya secara kan? hukum dia menang kayak gitu. Iya, sama kayak misalnya babi dan alkohol tuh secara negara legal, beda dengan narkoba ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang minum alkohol boleh asal syaratnya 21 plus, asal ini, asal ini, Iya. asal nggak dikontenin, Nggak dipenjara juga dan kan? nggak bilang bismillah. Gitu. Iya. Iya sih memang bener sih, bingung juga. Maksudnya sebagai teman pasti kan juga ya nggak mungkin mau berdoa yang jelek-jelek ya. Cuma kalau dari Contohnya segi nasib tadi, hukum Kak. negara makanya aku juga bingung ya, KTP-nya itu kan diperbolehkan ganti kelamin dan pastinya prosesnya juga tidak singkat kan Iya, ketika iya. Ustazah Alot, lumayan berubah alot. KTP-nya gitu ya. Iya, jadi kalau untuk urusan prosedurnya kan yang dipermasalahkan kalau nggak salah prosedurnya dia masuk ke Ka'bah ya pakai pakaian wanita itu yang nggak tahu deh dari segi hukumnya mungkin kerajaan Arab yang mestinya bersuara ya kalau untuk urusan gitu karena kan areanya juga di area mereka juga ya. Susah sih kalau Oke, bicara oke, kayak gitu, oke. soalnya kenapa dia dibilang nista. Setiap orang kalau kita bicara agama ini, tapi kalau hak asasi manusia, setiap manusia berhak memilih apa yang dia mau. Jadi Indonesia ini kenapa juga boleh Iya. orang misalnya potong kelamin, kayak gitu-gitu ganti kelamin. Sedangkan di KTP-nya ini nanti gimana? Dia harus melihat agamanya, segi agamanya gimana gitu loh. Harusnya mereka tuh mungkin secara Iya, KTP tapi tetap laki, tapi lu boleh ganti kayak gitu loh. KTP-nya tapi tetap laki-laki ya laki-laki. Jadi ketika di penjara pun dia masuk selnya laki jelas. Ketika umroh dia jelas kayak gitu kan. Kalau KTP tuh begitu jadi repot lah orang. Iya. Cuman kalau menurut gua Iya. mending ikutin ranahnya aja sih kalau misalnya ada orang yang emang dianggap menistakan ya ranahnya agama ya udah berarti itu urusan dia dengan Tuhan dan kalau misalnya ranahnya di sosial media ya udah kena hukum sosial aja kalau menurut gua ya. Iya, maksudnya. Makanya kalau dibilang kok dia prosesnya lama ini, aku bilang nasib kan tadi. Iya. Kalau dia Tapi ada kan kalau dihujat mah udah Enggak, kan. kalau dia ada nasib di penjara ya dia di penjara. Iya. Kalau dia nggak ada nasib pasti kasus itu tutup. Jadi Iya. aku tidak bisa bilang kok kasusnya ini lambat ini cepat, nggak bisa kayak gitu tuh. Nggak bisa Itu di ngukur luar diri ya. rule kayak gitu. Jadi setiap apapun tuh garis tangan sih. Oke. Aku masuk penjara tuh pasti aku punya garis tangan ke sana sih. Alright. Nih makasih banget ya Lina udah mau main ke Lina. podcast Bude sama terima Maneti ngobrol-ngobrol sharing semuanya. Yes. Sukses selalu ya. Semoga dilancarin semua urusannya. Sama-sama semoga Oke, juga kalian semuanya. Thank you. makin viral ya. Amin. Kita sama-sama mendoakan. Amin, Karena kalau doa amin. kita tulus akan dijabah di langit yang paling tinggi. ada amin saudara-saudara. Amin. Amin.